Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Rozi Kurnia, NRP 051194 dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini akan mendemokan pengerjaan Lab 4 dari AWS Data Analytics. Lab 4 itu mengenai Analyze Data with Amazon Redshift. Jadi untuk langkah yang pertama kita start lab-nya. Kemudian setelah status labnya sudah ready, kita klik bagian AWS ini untuk membuka AWS Management Console. Nah, ini sudah terbuka AWS Management Console-nya. Selanjutnya, ini ada bagian Scenario Summary. Untuk tes yang pertama, kita akan mereview security group untuk mengakses Amazon Redshift Console. Jadi, pada bagian service, pilih IAM. Sini pilih IAM. Nah, ini. Kemudian pada navigation pane, pilih roles. Di sini, klik roles. Nah, selanjutnya pada bagian search window, kita enter My Redshift role. Jadi ini kita copy ke bagian search sini, dan di paste, dan kita enter. Kemudian ini muncul role name-nya, My Redshift role. Selanjutnya kita pilih My Redshift role, dan pilih Amazon S3 Read Only Access. Kita klik ini, kemudian kita pilih yang Amazon S3 Read Only Access. Nah, ini ada ARN dari role-nya. Kita copy dulu karena akan digunakan di langkah selanjutnya. Kita copy ke text editor. Selanjutnya, klik bagian Amazon S3 Read Only Access. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa permission yang kita peroleh pada Amazon Redshift ini adalah get a list of items from Amazon S3 and to retrieve those items. Jadi di bagian JSON ini, kita bisa lihat kalau kita diperbolehkan atau efeknya to allow untuk melakukan get dan list. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan membuat dan mengkonfigurasi sebuah cluster dari Amazon Redshift. Langkahnya itu pada bagian services, pilih Amazon Redshift. Sini kita pilih Amazon Redshift. Ini. Kemudian, choose create cluster. Ini. Selanjutnya, pada bagian cluster configuration, ini cluster configuration, ada cluster identifier, diisi dengan Redshift, dash cluster, dash one. Untuk node-nya itu 2. Ini Redshift cluster one. Kemudian, untuk node type-nya itu dc2.large. dc2, ini node type. Pilih yang dc2.large yang ini. Kemudian nodes-nya itu 2. Selanjutnya database port-nya 5439 dan master username atau username admin-nya itu AWS user. Sini admin username AWS user sudah ada. Selanjutnya untuk admin password-nya itu adalah ini, kita copy kemudian kita paste bagian di sini admin user password, paste. Selanjutnya, expand cluster permission. Di sini ada cluster permission, kita drop down. Kemudian ada select my redshift role from drop down list. Ini ada drop down, terus kita pilih yang bagian my redshift role. Selanjutnya pilih associate IAM role, ini diklik. Dan kemudian kita pilih create cluster. Di bagian sini kita create clusternya. Selanjutnya, ini Redshift clusternya sedang dibuat dan membutuhkan beberapa menit. Nah, di bagian navigation pane, kita pilih clusters, ya ini sudah di bagian cluster, kemudian choose view all clusters. Di bagian view all cluster itu, kita bisa melihat cluster yang sudah kita buat. Di sini ada Redshift, dash cluster, dash one, dan statusnya itu menunjukkan creating.
Kemudian untuk task 2.1, membuat sebuah security group untuk cluster yang kita buat tadi. Nah, pada bagian services, pilih EC2. Di sini services, pilih EC2. Selanjutnya pada bagian network and security section, choose security groups. Di bagian network and security section, ini security groups. Selanjutnya, choose create security group. Ini untuk security groupnya namanya Redshift Security Group. Copy, kemudian kita paste ke bagian security group name and paste. Untuk description-nya adalah security group for my Amazon Redshift cluster. Copy, dan kita paste di bagian description. Selanjutnya pada security group roles, add role. Di bawah nih di bagian inbound roles, add role. Selanjutnya untuk type-nya itu ini type diganti dengan Redshift. Nah, Redshift. Selanjutnya untuk protokolnya TCP, sudah TCP. Port range-nya 5439 sudah sesuai. Kemudian untuk source-nya anywhere. Kita pilih saja salah satunya yang IPv4, IPv4. Untuk IP-nya sudah sesuai, IP-nya 0000/0. Untuk description-nya kita copy dan paste. Oke, Redshift inbound role. Selanjutnya choose create. Dari sini create security group. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa security groupnya sudah berhasil dibuat. Untuk task selanjutnya 2.2, mengkonfigurasi Amazon Redshift cluster. Nah, kita pada bagian services kita kembali ke bagian Amazon Redshift. Di bagian navigation pane, pilih cluster. Nah, nanti di bagian cluster ini, kolom statusnya itu akan menunjukkan pending, kemudian akan berubah menjadi ready. Nah, di sini kita pilih bagian cluster. Nah, di sini statusnya sudah available. Nah, ketika cluster status sudah berubah menjadi available dan juga DB health-nya menunjukkan healthy, kita menuju ke list dari cluster dan pilih cluster tersebut. Ini kita klik saja Redshift cluster -1-nya, kemudian pada navigasi bagian property tab, di sini di bagian properties. Nah, di sini sudah buka di bagian properties-nya. Selanjutnya pada bagian network and security settings, kita pilih edit. Kita cari network and security settings, ini edit. Selanjutnya Redshift security group. Pada drop-down list kita pilih yang ini, Redshift security group, dan kemudian meremove yang default. Ini ada drop-down di bagian VPC security groups, ini drop-down, kemudian kita pilih yang Redshift security groups, dan yang default ini kita remove. Selanjutnya save changes. Nah, untuk yang ketiga, task yang ketiga, load data ke Amazon Redshift cluster. Untuk task 3.1, kita akan membuat tabel pada dev database. Pada menu navigation, pilih cluster. Selanjutnya, pada list cluster, pilih Redshift cluster 1. Bisa kita sudah pilih Redshift cluster 1-nya. Pada navigation pane, pilih query editor. Nah, ini nih di bagian editor, ada query editor. Klik. Kemudian, connect to database and enter the following values. Database-nya dev dan database user-nya AWS user. Di sini, klik connect to database. Oke, database-nya adalah dev. Nah, ini database-nya adalah dev dan user-nya adalah AWS user. Kemudian choose connect. Sudah ya, sudah terconnect. Di sini sudah ada pemberitahuan bahwa kita sudah terkoneksi dengan database. Dari skema drop-down list, pilih public schema. Oh, ini select schema. Ini ada public, kita pilih yang public. Selanjutnya copy
blok kode berikut pada query window. Ini untuk membuat tabel users. Kita copy, kemudian kita paste ke bagian sini. Kemudian di run. Nah, ini sudah query sudah berhasil. Nah, di sini ada tabel baru yang namanya users. Kemudian kita copy kembali blok kode ini untuk membuat tabel dari date. Kita timpa saja yang di sini, kemudian kita paste dan di run. Nah, ini sudah berhasil membuat tabel baru yang namanya adalah date. Selanjutnya, buat tabel baru lagi yang namanya adalah sales. Kan? Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuat tabel baru yang namanya users. Nah, untuk task 3.2, load data from Amazon S3. Copy and paste the following code into the query window. Replace IAM role ARN with the ARN that you stored when you reviewed the MyRedshift role in task 1. Jadi kita copy ini, kita paste di sini. Kemudian di bagian ini ada di dalam IAM role ARN, itu kita ganti dengan ARN yang sudah kita paste, yang sudah kita paste ke text editor tadi ketika kita melakukan tes 1, yang dimana itu kita memeriksa, nge-review role kita pada My Redshift role, kemudian kita copy dan kita timpa di bagian sini dan kita paste. Oke. Selanjutnya kita run query-nya. Nah, untuk query yang pertama itu untuk meload data users dari Amazon S3. Nah, ini sudah berhasil mengerun query dari tabel users yang ada di Amazon S3. Kemudian selanjutnya kita akan meload data berupa date dari Amazon S3. Masih sama seperti tadi, untuk IAM role ARN-nya kita paste dari yang sudah kita copy dari tugas 1 tadi, kemudian di run. Ini sudah berhasil. Yang terakhir itu meload data untuk tabel sales. Yes. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya adalah task 4, query the data. Jadi kita di sini akan melihat preview dari masing-masing tabel beserta datanya. Tadi kita sudah meload datanya itu dari Amazon S3 dan sekarang kita lihat previewnya. Yang pertama kita lihat preview untuk tabel sales. Untuk melihat previewnya di sini ada titik 3, kemudian klik dan pilih preview data. Nah, di sini akan muncul preview dari tabel sales-nya. Selanjutnya kita akan mengcopy query berikut ke query window. Ini tujuannya itu untuk mendapatkan jumlah barang yang terjual pada tanggal 5 Januari 2008. Kita paste di bagian sini. Nah, nanti query result-nya akan menunjukkan 210. Kemudian untuk menemukan top
10 buyers by quantity. Kita copy query berikut ke query window. Kemudian run. Ini sudah berhasil, kita sudah mendapatkan top 10 buyers dan juga kuantitinya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pengerjaan lab 4 tentang analyze data with Amazon Redshift. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.